8 huruf itu wajib didengar. Kalimatnya Allahu Akbar itu wajib didengar kalau tidak tuli, satu. Yang kedua, kalau kada hujan. Kalau hujan kan mengguruh lalu kita kada mendengar. Tapi suara kita sudah pas, sepertinya kita ini mendengar, biasanya seperti itu mendengar. Atau bunyi mesin, itu boleh kita kada mendengar, rukun kauli. Boleh tidak didengar. Tapi kalau kita ini normal saja, waktu itu normal, ke telinga kita normal, itu wajib didengar Allahu Akbar. Jadi rukun kauli yang pertama itu adalah takbir. Jadi takbir. Jadi jangan sampai kita ini mengucap takbir itu Allahu Akbar, hilang barnya, kada sah. Kada sah hukumnya. Sembahyang tuh kada sah kalau kada ada kedengaran barnya tuh. Atau Allah bar, kada sah aja sembahyangnya. Nah, jadi secara hukum syariatnya seperti itu. Jadi harus didengarkan, dizahirkan 8 huruf itu. Karena rukun daripada takbir itu ada 8 pian. Di antaranya kada boleh menambah waw di pemulaannya, wallahu akbar ya. Atau di tengahnya Allahu Akbar ya. Belajar juga kita takbir itu, jangan sembarangan takbir itu. Atau macam-macam rukunnya itu. Jangan ada pakai huwa, ada pakai wa, kedengaran kita itulah. Nah, kalau imamnya pangguru misalnya orang itulah bertakbir, jadi imam Jumat kah atau imam biasa kah? Allahu Akbar ya. Kayak itu kada jelas. Atau Allahu Akbar. Itu kalau kita ya tahu sudah ilmunya ini, kita mengikutinya itu batal sembahyang kita. Oh, imam ini kada sah takbirnya ajar kita, berarti itu batal sembahyang kita. Paham pian? Kada boleh mengikutinya, harus muparakah pian. Namun Jumat itu yang alih. Imamnya pakai yang kayak ini, yang seperti ini dipakai imamnya. Imamnya misalnya yang seperti ini. Nah, itu susah kita, Jumatnya kada bisa diulang, juhur kita. Nah, berjuhur kita. Yang kedua, rukun kauli itu adalah Fatihah. Ini wajib kita belajar yang rukun kauli ini. Arti kaul itu yang diucapkan. Wajib tuh. Artinya Fatihah, belajar kita Fatihah. Itu makhrajnya belajar. Yalah, tempat keluar hurufnya tuh. Nah, itu wajib didengar oleh telinga kita, walaupun sembahyang sendirian. Wajib didengar oleh kita. Kalau sembahyang sendirian, jangan kita itu kada kedengaran suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kada kedengaran. Ini didengar oleh telinga. Wajib didengar oleh telinga. Jadi Fatihah itu walaupun sembahyang sendiri, walaupun begimit, juhur, asar. Misalnya kita itu gimit, belajarnya itu membacanya tetap hukumnya wajib didengar oleh telinga kita. Ini. Itu wajib didengar oleh telinga kita. Jangan sampai kita itu kada mendengar. Walaupun sembahyang yang sir, misalnya sembahyang zuhur, asar, itu wajib didengar oleh telinga kita. Jangan sampai telinga kita kada mendengar. Kalau kita kada mendengar berarti kada sah, asal normal pendengaran kita. Nah, jadi membacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sama imam. Imam yang kedua, rakaat kedua dan keempat itu dia wajib mendengarkan telinganya. Imamnya, kalau makmum kada wajibnya. Karena semua pekerjaan si makmum itu ditanggung oleh imam. Artinya, tapi bagusnya didengarkan, jangan nyaring pada imam membacanya. Imam gimit ini nyaring di belakang. Nah, jangan. Jadi itulah kita membaca Fatihah tadi itu, membaca Fatihah. Ya, itu 2 butir sudah. Yang ketiga yaitu tahiyat akhir ini. Tahiyat akhir ini wajib didengar 5 kalimat yang didengar oleh telinga. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ yang wajib didengar oleh telinga kita. Itu rukun. Sampai situ. Nah, sampai sini pian boleh ada salam. Yang wajib tuh sampai sini aja yang wajib.
wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunat abad sudah. Sampai habis wa ala alihi itu sunat hayat pulang. Jadi bedanya seperti itu. Jadi sampai wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunat abad, ketinggalan itu sujud sawi. Setelah sunat abad itu sampai fil alamina innaka hamidum majid itu sunat hayat. Itu sunat hayat. Jadi pian misalnya hendak ampi sampai situ kada apa-apa salam. Sah dah sembahyang kita. Sah sudah sembahyang kita. Itu rukun kauli sampai di situ rukun kaulinya. Nah, yang kita bahas ini yaitu itu. Yaitu itu wajib didengar oleh telinga. Kata beliau 5 buting, 5 macam yang wajib itu dalam tahiyat itu. Yang pertama kata beliau adalah at-tahiyatul mubarakatuh. At-tahiyatul lillah kalimatnya satu. At-tahiyatul lillah. At-tahiyatul lillah. Kita ini kadang-kadang pas menyambatnya lah tahiyatul lillah aja. Itu harus pas itu. Kada boleh kada pas. At-tahiyatul lillah satu kalimatnya yang wajib itulah. Habis itu salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh yang abdal ditambahi pakai alif lam. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seandainya tidak pakai alif lam, salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh. Sah kada pakai as. Itulah langsung salamun. Berarti itu sah hukumnya. Yang ketiga salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tapi kalau kita biasanya ditambah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu kalau kita biasanya pakai alif lam. Afdal pakai as. Kalimatnya kalau hadisnya salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itulah itu yang ketiga. Yang keempat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Boleh juga kada kalimatnya kayak itu, misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Boleh. Boleh juga wa anna abduhu wa rasuluh. Boleh. Kalimatnya seperti itu. Jadi kada pakai wa asyhadu yang keduanya. Boleh. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Wa anna muhammadan rasulullah. Boleh. Kada pakai asyhadu yang Muhammadnya. Boleh seperti itu. Yang kelima yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu boleh pakai sayyidina, boleh langsung Allahumma salli ala Muhammad. Paling bagus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina. Bukan langsung Allahumma salli ala Muhammad. Boleh. Pakai sayyidina Muhammad. Boleh. Seperti itulah sah hukumnya itu. Nah, itu tahiyat yang wajib kita dengar. Jadi waktu mengucapnya tangan kita kayak ini. Nah, semalam belum contohkan dah. Nah, tangan seperti ini, sebelahnya diurak. Nah, ini biar jelas-jelas. Padahal sering dah mencontohkan. Nah, ini. Jadi kalau kita tahiyat akhir, itu tahiyat akhir. Nah, tangan ini harus dikepalkan kayak ini. Yang ini dibuka biasa aja. Dibuka biasa aja. Nah, bila mengucap illallah diangkat Imam Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah diangkat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah boleh. Wa anna Muhammadar Rasulullah boleh. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh boleh kalimatnya. Nah, jadi diangkat illallah langsung. Mata kita asalnya di situ, pindah ke sini mata kita. Nanti hendak salam dikembalikan mata kita ke situ, pandangan kita ada sebahagian kaul arah ke depan, baru kita assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ini caranya. Nah, itu diangkat ini. Habis itu dibuka, terserah anda dibuka, anda diserahkan terserah. Yang kalimatnya sampai assalamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadnya itu sunat abad. Ketinggalan wa ala ali sayyidina Muhammadnya sujud sawi. Kalau mau sujud sawi, kalau kada mau kada apa-apa. Makanya kita tarawih itu biasanya kalimatnya sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam. Sah kah? Sah sudah. Sembahyang fardu bolehkah seperti itu? Boleh. Sah kah? Sah. Kada sampai fil alamina innaka hamidum majid tuh. Bukan wajib sampai ke sana, tapi sunat hayat sudah. Habis itu ditambah doa lagi.
boleh ditambah doa, minta perlindungan dari Masih Dajjal, macam-macam. Sampai situ panjang, misalnya orang itu hendak pendek seperti itu. Ya jarulun kalau hendak tekantut, kantutakan dia sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tuh. Kada apa-apa lagi kita berkantut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jangan salam dulu, jadi kantutakan. Salam dulu ya. Kalau sini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh aja berkantut aja. Salam dulu. Habis salam itu baru kita berkantut. Itulah itu sah sembahyang kita. Kalau kita kada tahu dulu, ulun dulu lagi halus kada tahu. Jadi menyampaikan fil alaminain hendak menyampaikan fil alaminain itu takantut. Bahasa lagi sembahyang karena ilmunya kada ada. Sekarang ini kan sudah ada ilmunya, sudah tahu bahasanya tuh. Oh sampai sini rupanya yang wajib. Sampai sini. Tapi jangan juga terlalu ringkas imam ini habis tahu ilmu ini. Ringkas bujur, pokoknya sembahyang. Bila juhur kayak itu, asar kayak itu. Yang penting kita tahu dulu. Nah itu tahiyat lah. Tahiyatnya tuh. Nah, tahiyat akhir itu seperti itu. Maksudnya bacaan tahiyat itu yang wajib sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itulah. Amunnya tarawih itu sampai ala sayyidina Muhammad ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tahiyat yang kedua, tahiyat akhir lah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, biasanya lah langsung salam. Ada juga imam yang kada paham sampai fil alamin innaka hamidum majid, lawas tahiyatnya daripada sembahyangnya. Kenapa? Karena kada mengerti dari yang wajibnya itu sampai ke mana. Tapi boleh, malah dia mengamalkan yang itu. Tapi tarawihnya paling 2-3 malam orang hampir mengikut sidin. Pancang sidin tarawih ya. Apalagi bacaannya gimit ya lah. Bacaannya tuh kalam, bacaan imam ya sudah ini mencari masjid nang tercapat di mana ya. Senang ngabulikan ini di daftar sidinnya masjid anu si anu imamnya, masjid anu si anu imamnya, masjid anu ya. Bila kemarin mencari di daftar masjid mencari imam yang cepat itu. Kan sembahyang tarawih itu kita kadang-kadang kita ini ya capat salah. Capat bukan yang tuha-tuha sarikan. Yang kai-kai yang nini-nini nang lamah patah pinggangnya. Bungul banar sidin capatnya imam ini aja. Kayak orang balapan aja di sidin kan. Manggah sidin di belakang menurutnya. Ada yang anum-anum nih capat pada itu sip pokoknya imamnya pokoknya padahal kita sembahyang tarawih itu ya sejam lah dilawaskanlah. Sejam 20 kan 20 kali 5 angkatlah 5 menit satu kan. Sejam setengah atau sejam 3 jam berapa biasanya itu 3 menit lah. Itu 1 rakaat biasanya itulah. Nah itu tahiyat tadilah. Dan ini wajib didengar oleh telinga. Jangan kada didengar oleh telinga. Yang ini wajib didengar. Yang sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ini wajib jadi didengar oleh telinga. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi iskati asyhadu bihima boleh je. La ilaha illallah langsung boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kada ada asyhadunya. Boleh. Au sallallahu ala Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu diganti sallallahu ala Muhammad. Boleh je. Nyaman kita belajar ni kada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tu kada sallallahu ala Muhammad. Ya lah. Wa waqa'a fi ba'di nuskhi dan sebahagian itu terjadi pada sebahagian kitab assalamu, kalimatnya pakai assalamu mu'arrafan bil maudi'aini, yaitu dengan dia dima'rifahkan pada itu 2 tempat, assalamu alaika, assalamu alaina, tadi pakai alif lam. Walaisa biwajibin, maka itu kada wajib menambah alif lam tadi, assalamu kayak itulah kada wajib. Innama huwal afdal, tetapi itu lebih afdal pakai assalamu tadi, pakai alif lam itu lebih afdal. Wa ala alihi wa ma ba'dahu min alfazi tasahudi, yakni anna ma ba'dal alfazil khamsu minas sunani. Jadi sesudah kalimat yang 5 macam ini sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, maka hukumnya kata beliau itu adalah sunnah-sunnah saja lagi. Artinya boleh kita kada anukan, tapi bagus kita laksanakan yang itu. Nah, sampai di sini pian adakah nanti ditakunakan dulu? Kalau kada paham tahiyat nih, adakah yang Anda bertanya dulu? Adakah yang hendak ditakunakan? Ini wajib didengar oleh telinga dulu padahkan, karena ini rukun kauli, wajib didengar oleh telinga bian.
Jadi mengucap jangan juga terlalu nyaring pada imam at-tahiyatul. Orang waswas kan gitu. At-tahi. Ya kawan tahi harus disebutkan ini kawal ini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah. Inilah wajib keluar makharatnya, tasdidnya wajib diketahui pian. Yang mana bertasdid, yang mana kada bertasdid kada boleh. Misalnya Allahumma shalli ala Muhammad kan kada bertasdid. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bujur-bujur Allahumma salli ala Muhammad. Nah itu kada bujur berarti. Nah itu harus diketahui ini yang wajib itu. Dengan tasdidnya, dengan makharatnya. Sama dengan Fatihah. Makanya Fatihah itu harus kita belajar wajib hukumnya. Karena hukumnya di dalam sembahyang wajib. Maka wajib kita belajar Fatihah itu. Nang ha di mana meletakkannya. Jangan alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah itu salah. Belajar. Jadi selama belajar itu boleh aja salah. Selama ada yang mengajari kita masih belajar. Boleh aja salah. Nah itu kada apa-apa. Tapi kalau kada belajar sama sekali, nah itu salah terus. Nah sembahyang kita. Makanya kita ini kadang-kadang kada ada asar daripada sembahyang itu. Kenapa? Karena banyak salah kita melakukan sembahyang. Lalu asarnya tidak ada. Maksudnya itu efeknya kada ada. Efek kita sembahyang ini. Maka di dalam Al-Quran as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Sembahyang ini artinya menegah daripada perbuatan yang kada baik wal munkar dan sesuatu yang dibenci perbuatan. Nah, itu kalau mencuri kan jelas sudah ada boleh. Ini munkar aja paksa itu kada baik. Bisa kita seorang yang melakukannya kada ada berhubungan dengan orang. Paksa perbuatan yang baik itu menyumpahi orang, menyambati orang, itu paksa itu. Munkar sama, munkar sesuatu yang kada baik. Nah, itu. Jadi kalau kita ini bagus bacaan, insya Allah sudah rapi bacaannya sesuai dengan yang tuntunan, paksa wal munkar itu hilang, yang kada baik itu. Terutama kita yang di dalam hati kita lah. Jadi kalau sudah baik itu sembahyangnya, maka orang itu bila sudah baik sembahyangnya, baik perilakunya, baik akhlaknya. Nah, itu kalau sembahyangnya baik sudah. Nah, yang paling nyaman itu di dalam hati kita ini kita merasakan ketenangan lah bila kita sembahyang. Itu yang baik. Itu. Makanya orang yang sembahyang ini baik itu apa namanya? Baik perilakunya karena insya Allah karena diberikan Allah Ta'ala manfaat daripada itu sembahyang tadi, manfaat daripada itu sembahyang tadi. Itulah. Dan sembahyang ini perlu pian ketahui bahwasanya ra'sul amal itu adalah sembahyang, kepala ibadahnya itu sembahyang. Jadi kalau kita itu rukun Islam yang 5 itu kalau kada sembahyang yang lain itu perai, kada diterima. Ada diterima kalau menurut hadisnya, menurut kaidahnya. Artinya seberatan itu bila sembahyangnya kada dikerjakan maka yang lain kada diterima. Nah, itu kada diterima zakatnya, puasanya dan lain-lainnya. Itu ruhnya, kepalanya daripada yang lain. Itulah. Kalau kau itu guru ulun kada usah berzakat gin kenapa? Belum sembahyang ulun ya. Akan salah juga. Itu. Nah, dalam beribadah itu ada raja dan khauf. Walaupun kita misalnya kada penyembahyang, bulan puasa aja kita, puasa aja. Siapa tahu dengan berkat puasa itu nanti kita diberikan nur di dalam hati kita itu jadi menjadi orang yang taat, jadi orang yang taat. Nah, kalau kita itu punya harta dijakati aja, jangan merasa kita ini kada sembahyang lalu kita ini kada hendak berzakat, jangan. Jadi harta kita itu sudah halal. Supayanya taiban, supaya bagus dijakati. Karena harta itu ada hak orang, perlu dibersihkan. Dibersihkan itu harta tadi, yaitu dengan dijakati. Jadi harta itu bersih dengan kita jakati. Sudah berzakat kita laksanakan pulang yang sunnah-sunnah, yaitu sedekah sunnah namanya. Itu di luar zakat lah, di luar zakat. Nah, jadi kalau itu harta itu pekerjaan kita halal, habis itu kita jakati taiban namanya. Nah harta ini bersih. Bila harta itu sudah bersih halalan taiban, itu inya mengarahkan tuh kepada yang baik terus. Mengarahkan tuh kepada yang baik. Kada maunya menggunakan kepada yang baik, kada mau keluar kecuali untuk kebaikan.
Yang kedua, apabila kita makan harta yang halal thayyiban tadi, itu pian kulir kada kulir, dipaksa kada dipaksa, pasti pian itu membawa kepada ketaatan. Yang halal tadi kita makan, itu orang tuh biar malas, orang malas biasanya beribadah, cobai makan yang halal, yang bujur-bujur halal. Makan itu pasti pian menjadi orang yang mau harus beribadah. Karena makanan tadi itu membawa kita itu kepada ketaatan. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kita tuh hartanya halal kita makan, itu mudah kita berbuat taat. Itu rahasianya. Makanya orang menuntut ilmu itu paling kadang harta yang dimakannya itu halal dulu. Ini menuntut ilmu itu halal dulu. Halal. Untuk apa? Untuk memudahkannya, menghafal-hafal. Menghafal itu mudah. Makanya orang biasanya berhafalan itu puasa kalau bisa. Mau puasa itu cepat hafal. Kenapa? Karena kada masukkan makanan yang kada bau. Itu cepatnya masuk seperti itu. Ada orang penghafalan benar. Kita melihat itulah memang penghafalan orangnya. Oh, dasar makanannya bagus. Hafal, penghafalan bagus. Anak-anak orang yang buat ada yang 7 tahun, 10 tahun itu hafal Quran, macam-macam dihafalnya, cepat dihafal. Kita ini kadang kada hafal-hafal sampai ke Tuhan. Kenapa? Kada ada melajari menghafal sampai Tuhan, kada ada hafal-hafal. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu binas, qul a'udzu bil falaq, itu hafal. Kenapa? Rancakan 4 tarawih dari menghafal kada, karena rancang 4 tarawih aja mendengar hafal. Itulah kebanyakannya. Tapi untung juga ada yang dihafal. Kau aja disembahyang itulah. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, tanyakan dulu kalau kada tahu. Adakah yang Anda bertanya? Ya. Apa? Khusyuk. Ya. Khusyuk ini ada tingkatannya lah. Ada tingkatan orang khusyuk. Jadi kadang khusyuk itu satu-satu itu lain. Kalau bang sama ikam khusyuk ikam kayak apa aja? Wah, kayak kisah lain. Satu-satu itu khusyuk. Cuma orang pada dulu syaratnya khusyuk itu kalau di dalam ilmu tasawuf, khusyuk supaya orang khusyuk itu yang tadi itu makanan. Satu, yang kedua yaitu orang itu Allahumma shalli ala Muhammad, meninggalkan ada sesuatu kecintaan. Bahasanya dalam tasawuf itu hubud dunia. Nah, hubud dunia ini kada mesti sewaktu-waktu aja. Oh, sepanjang waktu kada, karena makam kita berbeda. Maksudnya meninggalkan kada hubud dunia itu waktu sembahyang barang. Kada mengatakan sandal japit nang para nang pagar sebelah tuh. Artinya kada mengatakan gawian. Itulah meninggalkan dunia, kada cinta dunia di waktu sembahyang barang. Artinya waktu kita mengangkat takbir tuh yang lain tuh hilang sudah. Artinya kada diingatkan lagi. Itu syaratnya kalau ulama tasawuf, artinya syaratnya khusyuk itu diantaranya ialah kan kada hubud dunia. Jadi kalau kita mengartikan orang ahli tasawuf beda. Mereka itu khusyuk setiap waktu, setiap detik mereka khusyuk dengan Allah Ta'ala. Tapi kita yang awam ini nah, itu barang waktu sembahyang, waktu berzikir. Bila hendak berzikir tinggalkan. Yang kita ingat tinggalkan. Bila kita ini hendak sembahyang ingat tinggalkan. Hendak memupuk kebun sawit itu jangan lagi diingatkan. Hendak mendudus sawit itu tinggalkan. Apalagi mengatakan bini memasak di rumah itu kada usah lagi diingatkan, tinggalkan. Nah, jadi takbir itu tinggalkan semata-mata lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Khusus 5 menitnya kita. Allahu Akbar. Soalnya bila keingatan misalnya sawit keingatan, nah tuh lengkap sudah dah. Di mana aku mandak angkungnya lah, maka esok hendak memanen. Nah dudusnya, nah di higi rumah nah. Nah ini bisa diambil orang nah. Macam-macam sampai assalamualaikum kisah sawit aja. Kisah sawit aja. Dahulu sahabat ingatan bela sahabat Nabi itu sembahyang di kebun kurma sidin, di kebun kurma sembahyang bertakbir Allahu Akbar sampai salam sidin itu kada husu karena di kebun kurma sembahyangnya Allahu Akbar kada husu sidin melapor dengan Rasulullah. Apa aja Rasulullah? Ulun wahai Rasulullah kada khusus sembahyang tadi di kebun sawit, di kebun di kebun kurma. Jadi kebun ulun tuh ulun sedekahkan seberdaan. Nah, kebun kurmanya disedekahkan karena mengingatkan kurma tadi. Nah, pian coba-coba bang sembahyang di padang sawit pian tuh kira-kira sanggup lah pian menyedekahkan kebun sawit pian tuh.
Makanya ini 5 hektar pulang yang disembayangi tadi di punduknya itu kan. Oh 5 hektar kada khusyuk. Bulik pian madu dengan ulun. Nah guru, harinya ulun kada khusyuk sembahyang tadi di kebun sawit. Sedekahkannya dengan pian dah. Alhamdulillah. Itu ulun terima benar itulah. Nah, itu salah satunya setelah salah satu maksudnya khusyuk tadi. Yang kedua khusyuk tingkatan kita ini cukup kita mengingatkan bahwasanya kita ini dalam keadaan beribadah, sembahyang. Habis itu layau, ingat macam-macam, bulikakan pulang, ingat sembahyang. Habis itu pindah pulang, bulikakan lagi. Seperti itu aja. Itu sudah tingkatan kita khusyuk juga. Tingkatan kita khusyuk juga. Yang ketiga kita ingatkan bacaannya. Bacaannya Allahu Akbar. Mengerti tidak mengerti bacaannya kita ingatkan kita ini waktu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fokus kita dengan muntung kita aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Gugur cacak. Pokoknya cacak nih lah, gugur. Hilang bacaan kita cacak gugur. Ada khusyuk. Ingatkan itu tingkatan lagi, tingkatan khusyuknya. Artinya khusyuk itu berbeda-beda tingkatannya. Tingkatannya ada orang mengingatkannya. Orang yang tingkatan yang tinggi merasa bahwasanya dia itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu sembahyang. Anta budaka annaka tarah fa illam tarah fa innahu yara. Bila kada kau melihat Allah taala, ingatkan bahwasanya Allah taala itu adalah melihat akan dia waktu sembahyang, melihat luarnya yaitu geraknya, melihat batinnya yang pindah kemana-kemana dilihat oleh Allah taala, dirasakan, itu diketahui oleh Allah. Takutnya waktu sembahyang, tingkatan khusyuk orang ma'rifah. Tingkatan khususnya dia kada bisa hatinya dipindah, takut dilihat Allah taala, takut dia memikirkan yang lain. Ini waktu beribadah tidak bisa dia memikirkan yang lain. Beribadahnya itu sama menghadapi orang raja yang paling kuat, yang mengetahui. Amun pian itu misalnya berhadapan dengan bupati lah atau gubernur, hati ini kada kawa ke lain fokus dengan sidin aja. Nah itu seperti itu tingkatan orang ma'rifah namanya. Orang ma'rifah itu yakin di hadapannya, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan orang hawas dah, orang yang ma'rifah sudah seperti itu. Ada lagi lah guru yang tingkat pada itu, ada lagi yang tingkat pada itu. Dia merasakan bahwasanya ini kada beribadah, kada kawa ruku, kada kawa sujud, kada kawa berucap itu kecuali ditulungi oleh Allah taala. Tenggelam dia itu dalam rahmatnya Allah taala. Ada adanya berisi apa-apa. Jadi bacaannya itu bukan dia yang membacaan, tetapi dia merasakan itu adalah rahmatnya Allah taala. Nikmat dia sembahyang itu dalam rahmatnya Allah taala. Ini tingkatan-tingkatan orang yang sudah arifin, orang yang arif billah. Jadi dia merasakan itu seolah-olah dia ini di dalam genggaman Allah taala. Sedap dia jadi sembahyang, kada merasakan apa-apa lagi. Makanya Sayyidina Ali itu dipanah orang sampai tembus batisnya. Sayyidina itu santai aja sembahyang, kada merasa sakit. Kita ini amun diguguri penyangat di belakang kita nih membaca alhamdulillah, nah apalagi makin diingatkan nah apalagi imam lah, amun imamnya aduh aja imamnya, orang aminnya aduh, tempul orang banyaknya amin, orang sidin aduh aja sidin, karena diingatkan. Sama kita itu lah waktu sembahyang seperti diigut apa, kalau diigut apa sama sakit maksudnya kita ingatkan bahwa kita ini waktu sembahyang itu ingatkan dengan Allah Ta'ala-nya hilang. Sakit apakah? Diingatkan Allah Ta'ala. Rasakan ini hadir Allah Ta'ala. Artinya mengingatkan yang lain selain daripada yang sakit tadi itu. Makanya jero orang bahari mun sakit gigi itu catok lintuhut itu dengan tukul sampai sakit gigi. Paham lah pian? Gigi sampai sakit, lintuhut mau tambah sakit. Itu dicatok lontok kolampi jurang sakit gigi, ibu jurang aja mengingatkan ini pulang sakit. Yang kedua adalah jadi khusyuk itu setelah tingkatannya lain-lain. Jadi kada bisa ini kamu kada khusyuk, kada bisa kita mengatakan orang itu kada khusyuk. Nah itu sama dengan orang beriktirat dengan kita ini kada berzikir orang ini aja, kada bisa. Sambat orang ini kada berzikir. Siapa tahu dia berzikir hatinya Allah Allah Allah, iyalah berzikir. Orang sembahyang tuh tunduk ya. Orang berzikir tunduk ya orang ampihan kada tahu teguring sih dia banyak. Itulah itu. Ada juga maksudnya yang berzikirnya pemimpinnya la ilaha illallah, la ilaha nyaring ilallah illallah, la ilaha illallah. Diingatkan sidin tuh macam-macam diingatkan, kada ilallahnya tuh kada diingatkan, tapi layau pikiran sidin kada sidin panah sidin berzikir, panah aku tadi sidin.
Pana dengan Allah Ta'ala, kade sidin aku tuh bikin mahayal macam-macam. Nah itu pana juga namanya, pana berjalanan hatinya. Jadi zahir itu kada bisa dilihat, yang batinnya kada bisa dilihat. Jadi maksudnya kita itu jangan sampai seujan dengan makhluk. Nah, orang sembahyang alhamdulillah pandang yang baik ya. Wah kisah Pak alimnya aja sembahyang masih terus ya. Jujur ya sidin, itu tak pandang baiknya aja. Inya kau beribadah. Kalau kita kada bisa beribadah. Itu kita pandang baiknya orang itu. Ya, ada lagi? Ada ya. Siap. Apa? Masih apa? Ya. Ya. Oh iya. Oh iya. Ya, jadi beritahu sudahlah. Iya. Dari Nabi kita ini sembahyang itu jangan sampai nang kayak binatang, menyerupai binatang. Satu tadi seperti itu, lah. Nah, yang kedua itu naik itu menyerupai punggung unta aja, naiknya waktu sembahyang itu. Nah, waktu itulah naik kita daripada duduk ini waktu sembahyang ini naiknya itu jangan sampai menyerupai binatang. Ada orang itu naiknya aja lain orang itu kada mampu kada apa-apa lah. Maksudnya yang kita normal nih, yang satu tadi seperti itu, yang kedua yang seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu yang menyerupai unta naik ke atas. Biasanya kan unta naik kayak itu kalah. Nah, lain kita ini ada juga orang biasanya kada mampu melamak, ada juga sujudnya kada biasa. Yang kada biasa tuh hendak sujud tuh ada. Tapi mun orang normal kada boleh. Ini orang yang ada penyakit kah, ada kada normal pokoknya boleh jadinya itu. Yang penting waktu turun itu dada jalan dijaga. Dada ini jangan sampai bergeser dari arah kiblat. Nah, yang tadi itu bukan aturan sujud yang normal namanya itulah. Artinya yang dilarang oleh Nabi itu. Jadi diberitahu aja ini sujudnya seperti ini. Kalau bibinian itu memang dirapatakan ininya. Kalau bibinian. Nah, dirapatakan seperti ini. Kalau bibinian. Nah, kalau lelakian direnggangakan. Kalau lelakian direnggangkan ketiak kana. Kalau lelakian tidak dengan orangnya normal. Oh, enggak boleh belajar dulu itu. Jadi kita syukurnya itu mau sembahyang. Syukurnya itu mau sembahyang. Yang menjadi masalah ini kada mau sembahyang, imbah pian tagur kada mau lagi sembahyang orang. Pak alimnya aja itu menagur aku, jampih aku sembahyang dengan sidin itu aja. Nah, itulah jangan sampai kayak itu. Hati lah. Mau ya? Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Ada? Adakah yang bertanya? Sampai kah, Ustaz? Sampai kah? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ya. Ya. Kada. Satu itu aja yang pertama. Nah, itu perlu diketahui. Kena ngalih. Bujur itu sering ulun memadahkan. Ya. Jadi yang wajib didengar itu cuma takbir yang pertama didengar oleh telinga. Adapun takbir intikal Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah itu boleh jadi kada terdengar. Boleh jadi kada terdengar misalnya Allahu Akbar. Kada apa-apa, gimit. Yang pertama aja yang wajib itu. Yang wajib didengar itu adalah takbir yang pertama namanya takbiratul ihram, itu rukun. Yang takbir-takbir yang lain itu sunnah. Sunnah hayat. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sunnah. Seberdaan. Artinya dalam artian kada wajib didengar oleh telinga. Tapi biar misalnya Allah di atas bar. Kada apa-apa lagi itu. Yang pertama aja yang wajib. Yang pertama. Nah, makanya kata ulun tadi, apabila ada imam seperti itu, lalu pian dengan ilmu sempian ini sudah ada, pian ini batal imam nih. Nah, pian tuh kada boleh empatnya tuh. Batal hukumnya. Jadi seperti ini kaidahnya ilmu fikih itu. Kalau kita meyakini imam itu batal, mengikutinya batal. Makanya apa solusinya? Berpisah dengan inya. Berpisah. Jangan datangi ke muka, mam aku kada umpet lah. Nah, jangan. Gerakannya boleh sama kita itu. Gerakannya kada apa-apa kita ikuti imam tadi, kada apa-apa kita ikuti.
Kita ikuti sama aja kita ikuti. Sama kita ikuti. Tapi kita kada berimaman dengannya. Mau ketahuan imam mendustai aku ini jadi imam ini. Ya, itulah. Boleh kita mengikuti orang itu dengan gerakan yang sama setelah kita muparakah berpisah dari imam itu. Jangan jadi sampai dadah mamlah. Jangan niat di hati itu aku berpisah dari imam. Sudah? Atau aku sembahyang sendiri. Sudah? Dalam hati. Sudah? Baca lagi penyapian. Hanya belum rukuk kita tambahi ayat punya kita supaya sama, supaya orang itu jangan tersinggung dengan kita. Nah itu boleh kita mengikutinya. Nah itu sama dengan orang yang batal. Orang yang batal sembahyang tuh di tengah-tengah sini. Nah orang yang batal tuh di tengah sini batal terkantut, baunya ada. Siapa ajar kawan ini dihiga ini? Siapa yang berkantut ini? Kita berduduk pasti dia disambat orang, pasti kita nambah bau ini berkantut, batal kan kita. Nah bolehlah kita mengikuti gerakannya orang sembahyang tadi, boleh. Tapi kita kan ada bacaan lagi, santai aja. Jangan kulih-kulih, santai aja, kobang aja. Jangan ikuti aja kayak husu lagi, lebih husu daripada nambah uduk. Nah, ikuti aja sampai salam, ada bapak. Itu caranya kalau kita itu mesti di tengah ini orang berimaman kita di tengahnya nih. Kalau hendak keluar, kalau batal itu pian lurus ke belakang. Jangan berbelok-belok sap, mutar-mutar kayak orang tahu kayak ular itu, sap sini sampai sana. Aku batal aja, bilang aku batal aja, bilang aku batal aja. Seberitan sap orang tahu pada kita batal, lurus aja bian, tup lurus ke belakang atau lurus ada pintu situ, lurus ke muka situ, sudah. Nah itu kalau kita batal. Kalau kada hendak duduk, yang kedua ikuti orang yang apa tadi sembahyang, walaupun kita dalam keadaan batal. Jadi kada supan. Ada suban kita. Nah itulah. Ada lagi? Apa? Apanya? Pasal. Memisah. Cara muparakah. Berniat dia dalam hati. Berniat dalam hati. Jangan datangi imamnya tadi. Kada boleh. Berniat dia dalam hati. Artinya kita sembahyang biasa aja seperti sembahyang. Imamnya ini batal menurut kita. Imamnya ini batal menurut kita, bacaannya yang wajib salah. Misalnya Fatihahnya Alhamdulillahirabbil alamin, ya ra-nya kada bisa. Kita bisa ra, itu kada boleh kita mengikutinya. Dia tuh ra-nya tidak bisa, kita ra-nya bisa, kada boleh mengikutinya. Nah, itu namanya anunya kada qari namanya, kita ummi namanya. Kita itu apa namanya? Kita ni qari, dia ummi namanya. Kayak itu kada boleh. Artinya orang yang cedera bacaan Fatihahnya, contohkan ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Nya. Tuh ra-nya kada ada berarti dia Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kada boleh jadi imam. Walaupun alim. Walaupun jaga usidin. Jaga usidinnya alim pulang, kada boleh jadi imam. Karena di belakang ini ada yang bisa menyebutkan ra. Ra kecuali boleh sidin itu jadi imam sama-sama punya kada ada bisi ra. Ra semuanya. Belakang kayak peranya ra aja seberdan. Itu boleh semuanya mengikut beliau. Tapi kalau dia itu ra-nya tidak ada, nah itu kada boleh diikuti. Nah kita sudah ada ilmunya. Lalu kita ini berniat, aku berpisah dari imam. Jangan diucapkan di mulut, jangan. Atau aku sembahyang sendiri. Sudah, dalam hati aja mengucapkannya. Aku mendatangi ke muka, aku kada umpat dikam lah. Itu harus batal. Jangan seperti itu. Adalah caranya itu kita mudah aja. Kita kada senang dengan imamnya ini kan, kada husuk kita dengan imamnya nih. Kalau kada husuk, makruh aja hukumnya, kada boleh muparakah, kecuali pian muparakah, hendak muparakah. Imamnya ini kita kada senang dengan orang nih. Soalnya apa? Dia ini ambil sawitku harus mencuri sawitku harus melihat mau ini ada ambil imaman dengan dia ini misalnya. Nah, hampir tapi imaman dia tapi empatinya ada apa? Itulah boleh sahabat. Jadi kada usah diniatakan nang usalil muparakah lagi kada. Dalam hati aja. Sama orang jadi imam adalah. Jadi imam menggantikan imam, dia langsung aja jadi imam. Sudah, makmum pang berubahlah niatnya kada, tetap dia jadi makmum yang pertama tadi itu. Kalau pang, ini berubah lagi imamnya, nah bahasa lagi lah di belakang kada, tetap biasa aja seperti itu. Sama kita misalnya sembahyang sunat, sembahyang sendirian, ditapuk orang di belakang orang ada imaman, kada usah lagi bertakbir usali yang pada juhuri imaman, kada usah, dalam hati aja aku jadi imam, sudah selesai. Selesai. Nah, bisa. Ada lagi? Ada? Adakah lagi yang ditanyakan? Kalau pian kada paham?
Hmm. Jadi kita kan ini kadang-kadang menganggap enteng masalah sembahyang inilah. Tapi kalau pian belajar ilmunya setahun 2 tahun belum tentu belajar sembahyang nih. Nah, ulun dalam ngabulik itu sudah hampir 5 tahun belum tentu masalah sembahyang. Kitabnya ganti-ganti sudah. Masalah sembahyang ya. Maksudnya sebiji kitab kan belum tentu yang dipelajari karena satu biji itu ada yang 4 juz. Kitabnya itu 4 jilid, bukan jilid yang halus ini. Yang ngabulik itu kan yang tebal seperti ini baru 2 juz selesai. Nah, itu masalah sembahyang aja hanya. Apalagi pian masalah jemaah. Ya. Ya. Gerak cepat gerak cepat kayak karate nah. Bodoh. Tergantung pian. Gerak cepat gerak lambat ulun bisa mencontohkan. Nah lah, yang penting berniat. Pertamalah berniat, niat tuh waktu air mengenai muka kita. Berniat. Nah, yalah. Itu habis itu gimit aja. Yang penting seberataan ini meliputi pelan aja, masuk tangan pelan. Aduh sono. Nah. Tinjak selesai. Nah, gerak cepat tuh di mana pian gunakan? Nah, baru mengeluarkan jurus ulun lah, jurus gerak cepat ini. Itu bila pian baudu dalam sungai. Pian tuh bercabur ke dalam sungai, blang, bercabur dalam sungai itu. Di dalam tuh berniat, aku baudu karena Allah Taala. Waktu banyu kan di dalam sungai kita ini. Itu jangan digunakan gerak lambat. Lamas pian. Itu harus pian mengatakan aja. Nah, ini sudah bila muka, nah tangan kujak-kujak naiknya lagi lillahi ta'ala aja pian. Sudah selesai. Walaupun ujar ulama di sini, walaupun itu lebih cepat daripada gerakan wudhu kita waktu di darat. Misalnya di darat kita ini kan ya 2-3 menit baru selesai. Kalau dalam banyu itu pian semenitnya selesai langsung kada apa-apa. Paham pian? Cabur dalam berniat dalam banyu tuh. Aku wudhu karena Allah Taala. Sudah naik. Sudah sah wudhu pian. Nah, sebagian ulama mengatakan dikujakan tangan, dikujakan batis, dikujakan. Itu gerak cepat tadi itulah. Mun di luar ini gerak cepat bisa kada sampai ini nah ke siku. Nah, itu kan jadi harus sampai nah bujur-bujur. Nah, bujur-bujur tangan itu karena banyu bujur-bujur kepala. Itu. Jadi yang bagus itu memang kalau beribadah ini jangan terlalu cepat. Yang di luar tadi itu. Paham kira-kira pian? Pian menggunakan jurus apa biasanya tuh? Mantang-mantang main karate harat ya lah. Bodoh kayak orang main kuntau ya lah, lah aja. Bodoh ini harus ada pembukaannya. Aja. Bodoh ini. Jadi kayak orang main kuntau akhirnya dimukain aja coba anak-anak masuk muka. Orang mahiran ya lo silat ya lah. Ya ini. Nah, silat itu ada gerak cepat tadi pelan aja kita itu. Yang penting merata. Hanya itulah. Ya, ada pertanyaan minggu depan gini pulang mudahan panjang umur. Ya Rabbi bil Mustafa balai magazidana firlana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balai magazidana wa firlana ma madha az'al karami ya Rabbi bil Mustafa balai magazidana firlana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha حسن الخاتمة